Hati Xiao Chen mencelos, dan pikirannya berpacu secepat kilat, dipicu oleh firasat buruk. Sepertinya dia telah menimbulkan masalah dengan melakukan gerakan kali ini. Mungkin kapal dagang ini membawa sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya, Xiao Chen seharusnya sudah menebaknya sejak lama. Bahkan jika ada banyak kaisar kuasi di Laut Hitam, itu tidak sampai pada titik di mana seseorang akan bertemu dengan bajak laut kaisar kuasi kesempurnaan besar saat seseorang masuk. Pada akhirnya, masalahnya ada pada kapal dagang. Pahlawan muda, terima kasih telah membantu. Saya selamanya berterima kasih atas bantuan Anda, kata pria parubaya itu dengan senyuman di wajahnya setelah dia terbang ke arah Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia menjawab dengan tenang, lakukan saja apa yang saya bisa. Karena saya bisa membantu, saya akan membantu. Tidak perlu bersikap sopan tentang hal itu. Saya punya permintaan yang tidak masuk akal. Pahlawan muda seharusnya menuju ke kota air hitam, kan? Bagaimana kalau kita bepergian bersama? Kaisar setengah baya menyarankan sebagai antisipasi. Kota air hitam berada di Pulau Air Hitam. Itu adalah kota terbesar di seluruh Laut Air Hitam dengan populasi lebih dari 100 juta jiwa. Pulau Air Hitam juga sangat besar, kira-kira sama ukurannya dengan salah satu negara besar di alam kubah langit. Setelah tiba di Laut Air Hitam, tentu saja seseorang harus melakukan perjalanan ke kota ini untuk memperluas wawasannya. Namun, Xiao Chen tidak ingin dikaitkan dengan kelompok pedagang ini. Xiao Chen mengarahkan pandangannya ke kapal, tidak terburu-buru menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, saya ingin tahu, apa yang dibawa kapal Anda ini? Pertanyaan ini mengejutkan Kaisar setengah baya, yang ekspresinya berubah secara tidak wajar ketika dia menjawab, tidak banyak. Itu hanyalah beberapa barang yang sangat kurang di Laut Hitam, batu sinar matahari, perak rahasia, emas hitam, dan barang serupa lainnya. Melihat ekspresi pihak lain, Xiao Chen membalas sambil tersenyum, begitukah? Kaisar setengah baya menghela nafas dan berkata, baiklah. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kelompok pedagang saya menerima kiriman dalam jumlah besar. Mengenai apa sebenarnya itu, saya tidak tahu, tapi jumlahnya banyak. Saya baru berhasil menyesuaikannya setelah menggunakan beberapa kapal besar. Tanpa diduga, saya menemui masalah saat memasuki Laut Hitam. Saya ingin mempekerjakan Anda sebagai pendamping untuk kelompok pedagang kami. Xiao Chen dengan tegas menolak. Dia kemudian berkata, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada barang di kapal Anda. Seharusnya ada ahli tersembunyi di kapalmu yang bahkan lebih kuat dariku. Kaisar setengah baya menganggap penjelasan itu aneh, jadi dia bertanya, seorang ahli. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Jelas sekali, Kaisar setengah baya merasa aneh bahwa Xiao Chen begitu yakin ada seorang ahli di kapalnya sendiri, yang tidak dia sadari. Pahlawan muda, kamu pasti bercanda. Kaisar setengah baya berseru tak percaya. Xiao Chen berpikir sejenak. Dia sangat yakin dengan tebakannya. Tidak bisa dijelaskan jika tidak ada ahli di atas kapal tersebut. Mengapa orang misterius yang berjarak 50 km itu tidak mengambil tindakan untuk merebut barang yang diinginkannya? Pasti ada seseorang di kapal yang menakuti orang misterius itu, menghalanginya untuk bergerak dengan santai. Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan hal ini. Xiao Chen tidak membalas Kaisar setengah baya. Dia melirik ke arah kapal dagang dan berseru, Senior, karena kamu berada di kapal dagang, bagaimana kalau kamu muncul dan memberikan ketenangan pikiran pada paman ini? Catatan TL, siapapun yang lebih tua dipanggil sebagai paman atau bibi. Mereka belum tentu keluarga. Hahaha, anak muda, matamu sangat bagus. Jika saya tetap tidak keluar, itu tidak pantas. Seorang lelaki tua berambut putih yang kuat dan dalam keadaan sehat muncul dari palka kapal sambil tertawa keras. Kaisar kuasi Parubaya berkata dengan kaget, Bu tua. Pria Parubaya itu mengenal orang ini. Ini adalah seorang lelaki tua yang ditinggalkan pengirim barang untuk mengawasi barangnya. Orang ini hanyalah seorang sage bela diri tingkat tinggi, bahkan tidak sebanding dengan dirinya sendiri. Bagaimana orang ini bisa menjadi ahli? Pria Parubaya itu mengirimkan energi mental dari lautan kesadarannya, dan Matua memang hanya seorang petapa bela diri tingkat tinggi. Namun, saat pria Parubaya itu hendak menarik kembali energi mentalnya, aura yang mirip dengan laut dalam datang dari Matua. Tanpa diduga, Matua adalah kaisar kuasi kesempurnaan. Selain itu, ini bukanlah kaisar semu yang mencapai posisinya saat ini dengan mengolah teknik budidaya peringkat bumi. Sebaliknya, apa yang dipraktekkan oleh Matua adalah teknik budidaya peringkat surga tertinggi. Kalau tidak, auranya tidak akan begitu menakutkan. Saat ini terjadi, kaisar setengah baya hampir jatuh dari langit. Tetua sama sekali tidak memandang kaisar setengah baya itu. Dia datang langsung ke Xiao Chen dan bertanya dengan ragu, anak muda, kamu berasal dari tanah suci mana? Itu tidak benar. Anda menggunakan pedang. Tidak ada Holy Sion yang menggunakan pedang. Mungkinkah Anda adalah murid penguasa Saber Laut Utara? Atau mungkin murid dari Inferno Sabre Sovereign atau Ice Sabre Sovereign? Dengan sekali pandang,
Matua menghilangkan kemungkinan Xiao Chen berasal dari faksi Laut Hitam. Ini karena Matua telah tinggal di Laut Hitam selama beberapa ratus tahun dan sudah sangat akrab dengan informasi dari berbagai pakar puncak dan talenta muda luar biasa di Laut Hitam. Xiao Chen tidak cocok dengan profil orang-orang itu. Dalam hal ini, Xiao Chen hanya bisa menjadi seorang kultivator dari luar Laut Hitam. Namun, Matua tidak terlalu akrab dengan para penggarap samudera surgawi berbintang dan hanya bisa menebak. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Tuan Tua, tidak perlu terus menebak-nebak. Saya dari benua Kunlun." "Oh, benua Kunlun. Dalam hal ini, Anda harus menjadi murid dari Sabre Sovereign Wu Xiaotian yang kuat itu. Nenek moyang klan saya pernah berteman dengannya." Tetua Ma tiba-tiba mengambil kesimpulan mengenai identitas Xiao Chen. Dia percaya bahwa Xiao Chen harus menjadi murid Sabre Sovereign Wu Xiaotian. Bagaimana lagi Xiao Chen bisa memiliki jiwa pedang yang dipahami 70% yang tidak lebih lemah dari beberapa ahli pedang generasi tua? "Bagaimana, karena kamu juga akan pergi ke kota air hitam, kita bisa pergi bersama," ajak Matua. Xiao Chen tidak menyangkal dugaan Matua. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, saya terbiasa bepergian sendirian. Saya khawatir saya tidak dapat menyetujui permintaan senior. Yang jelas, barang-barang di kapal ini luar biasa. Dia akan terseret ke dalam masalah ini jika dia bergabung dengan mereka. Bagaimana dia bisa terus bergaul dengan orang-orang ini? Itu agak disayangkan. Saya punya surat undangan di sini. Jika Tuan Muda tidak ada urusan, Anda dapat datang ke Jadaite Mountain Manor pada tanggal 15 bulan depan untuk menghadiri ritual yang kami adakan." Tetua Ma tidak melanjutkan desakannya. Sebaliknya, dia mengeluarkan surat undangan dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Xiao Chen menerima surat itu dan melihatnya. Surat undangannya tidak menyebutkan ritual apa ini, terkesan agak misterius. Dia tahu sedikit tentang Jadaite Mountain Manor, yang cukup terkenal di Laut Hitam. Namun, ketenaran ini bukan karena kekuatan Manor Lord saat ini. Sebaliknya, hal ini disebabkan oleh kakek dari penguasa istana saat ini, yang merupakan kaisar bela diri berdaulat yang dikenal sebagai penguasa giok. Oleh karena itu, meskipun Jadaite Mountain Manor hanyalah sekte peringkat 8, sekte ini memiliki banyak pengaruh di Laut Hitam. Bahkan sekte peringkat 9 puncak harus memberikan wajah pada Jadaite Mountain Manor. Namun, sejauh yang diketahui Xiao Chen, penguasa giok ini tidak ambisius dan memiliki karakter yang agak lembut. Jadaite Sovereign tidak peduli dengan pengembangan faksinya dan menghabiskan sebagian besar waktunya berkeliaran di langit berbintang, jarang kembali ke Jadaite Mountain Manor. Namun, tidak peduli betapa lembutnya penguasa giok ini, dia tetaplah kaisar bela diri yang berdaulat. Namanya cukup untuk mengintimidasi faksi lain. Saat Xiao Chen menyaksikan armada pedagang perlahan berlayar menjauh, dia berpikir keras. Dia menyimpan surat undangan itu dan bergumam pada dirinya sendiri, hanya bergerak untuk membantu saja sudah menghasilkan masalah sebesar itu. Faksi yang berani menyinggung Jadaite Mountain Manor bukanlah faksi yang sederhana. Adapun kaisar setengah baya di kapal dagang, dia sekarang sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Karena keserakahan sesaat, dia terjebak dalam konflik antar faksi besar. Bahkan jika kaisar setengah baya sampai ke kota air hitam dengan selamat, dia mungkin tidak bisa meninggalkan Laut Hitam hidup-hidup. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sebelum malam tiba, Xiao Chen tiba di sebuah pulau kecil, bersiap untuk beristirahat malam sebelum melanjutkan perjalanannya. Segala sesuatu yang dilihatnya sejauh ini memberinya kesan mendalam tentang kekacauan di Laut Hitam. Sepanjang jalan, dia mengalami beberapa perkelahian lagi. Di masing-masing negara, orang akan mati. Hidup seperti rumput di sini. Ini adalah tempat di mana tinju terkuat berbicara, sebuah pertunjukan terang-terangan tentang survival of the fittest. Pemicunya kebanyakan adalah hal-hal yang sangat kecil. Dengan sedikit perselisihan, orang-orang mulai berkelahi satu sama lain. Mereka yang telah lama tinggal di Laut Hitam dan menyerap zat misterius di langit menjadi mudah tersinggung, menghadapi kesulitan yang luar biasa dalam menjaga ketenangan mereka. Xiao Chen juga mengalami masalah di sepanjang jalan. Namun, setelah dia dengan tegas membunuh sage bela diri kelas tinggi, jumlah orang yang datang untuk berkelahi dengannya berkurang. Setelah dia tiba di kota, dia menemukan penginapan untuk bermalam. Dia mandi air panas, lalu duduk bersila dan bersiap untuk berkultivasi. Sesaat setelah Xiao Chen menutup matanya, segala macam suara memasuki telinganya. Ada suara-suara orang yang sedang senggama, keributan akibat perkelahian, jeritan sengsara di jalanan, orang-orang yang bertengkar, dan masih banyak lagi suara-suara lainnya. Hal ini membuatnya sulit untuk menenangkan pikirannya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan menganggap ini sebagai ujian untuk mengendalikan kondisi mentalnya. Kemudian, dia terus berkultivasi. Dia hampir selesai mengolah lapisan ketujuh mantra ilahi guntur ungu. Dia hanya perlu membuka 5 meridian dan menyelesaikan kesengsaraan sebelum dia bisa maju ke lapisan ke-8. Sepanjang malam, Xiao Chen dengan hati-hati menguji apakah dia bisa membuka salah satu meridian ini.
Ketika hari sudah siang, dia membayar dan segera pergi, melanjutkan perjalanannya dengan tidak tergesa-gesa. Tujuannya tentu saja adalah kota terbesar di Laut Air Hitam, Kota Air Hitam. Setelah meninggalkan pulau ini, Xiao Chen terbang di atas laut sekitar 40 km, dengan hati-hati menggunakan sense spiritualnya untuk memantau sekelilingnya. Kemudian, dia mendarat di karang yang menjorok ke laut. Setelah itu, dia membentuk sense spiritualnya menjadi sebuah garis dan mengintip dengan cermat ke arah tertentu. Setelah beberapa saat, dia menarik indera spiritualnya, dan ekspresinya berubah menjadi aneh. Xiao Chen sebenarnya menemukan seseorang yang familiar di tempat ini. Terlebih lagi, itu adalah seseorang yang tidak dia duga sama sekali. 50 km jauhnya, Yue Bingyun bepergian bersama seorang pria, berjalan di permukaan laut. Pria ini adalah Xia Luo, keturunan Kaisar Bela Diri Laut Hitam yang kuat, penguasa api guntur. Dia memiliki kultivasi yang menakjubkan, jelas merupakan bakat muda yang luar biasa. Penguasa api guntur ini telah meninggalkan jejaknya dalam sejarah dengan mencapai prestasi luar biasa dalam menguasai seluruh Laut Hitam. Sayangnya, pemerintahannya bahkan tidak bertahan selama 100 tahun, berakhir dengan kematiannya. Oleh karena itu, kekuatan klan Xia turun secara signifikan. Sekarang, sekte tersebut hanya dapat dianggap sebagai sekte peringkat 9 yang cukup kuat, jauh dari Tanah Suci. Indra spiritual Xiao Chen menangkap Xia Luo yang menjadi kaki tangan Yue Bingyun saat mereka bepergian, menemukan kesempatan untuk mengobrol dengannya. Sayangnya Yue Bingyun menjaga jarak dari Xia Luo, membuatnya bingung. Bingyun, kamu mau kemana? Setelah secara tidak sengaja bertemu Yue Bingyun di laut, Xia Luo yang berbakat segera menghampiri dan menempel padanya. Dia bermaksud menggunakan pesonanya untuk menaklukkan putri suci ini, yang datang dari lautan langit berbintang. Sayangnya, usahanya nampaknya tidak efektif sama sekali. Yue Bingyun berkata dengan sopan, Tuan Muda Xia, saya sudah mengatakannya sebelumnya, tolong panggil saya dengan nama lengkap saya. Tujuan saya saat ini adalah Kota Air Hitam. TL Note, memanggil seseorang hanya dengan nama tertentu adalah tanda keakraban dan kedekatan. Kebetulan sekali, tujuanku adalah Kota Air Hitam juga. Sepertinya kita bisa bepergian bersama, kata Xia Luo segera. Sebenarnya itu bukanlah tujuannya, yaitu sisa di bawah air. Yue Bingyun tersenyum tak berdaya. Tentu saja, dia sangat menyadari bagaimana, kebetulan, ini terjadi. Namun, itu tidak menjadi masalah. Jika pihak lain ingin mengikutinya, dia punya cara untuk melepaskannya. Tepat pada saat ini, sekelompok bajak laut yang menunggangi binatang bermutasi yang berlari kencang di atas air tiba dari kejauhan. Saat mereka bergerak, mereka menimbulkan gelombang besar, muncul secepat kilat dan menghalangi jalan keduanya. Serangan bajak laut terjadi setiap hari di Laut Hitam, tidak ada yang aneh pada mereka. Sambil berdiri di atas karang, Xiao Chen berpikir, kelompok bajak laut ini cukup kuat. Mereka seharusnya bisa membuat Yue Bingyun mengungkapkan sebagian dari kekuatannya yang sebenarnya. Namun, situasinya tidak berjalan sesuai harapannya. Ketika keturunan penguasa api guntur, Xia Luo, melihat kelompok bajak laut penunggang binatang buas yang bermutasi, dia bersukacita. Dia hanya berpikir dia tidak punya kesempatan untuk pamer. Para perompak ini benar-benar datang di saat yang tepat. Menyembunyikan kegembiraan di hatinya, Xia Luo memasang ekspresi marah dan berkata, sekelompok sampah. Enyahlah. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Haha, dari mana datangnya gigolo ini? Bahkan Anda ingin belajar dari orang lain dan berperan sebagai pahlawan untuk menyelamatkan keindahan. Berlututlah dan mohon ampun, dan kami tidak akan membunuhmu. Namun, gadis ini harus tetap tinggal. Itu benar, kami tidak tertarik pada laki-laki. Jika kamu ingin hidup, enyahlah. Sekelompok bajak laut tertawa terbahak-bahak, sama sekali mengabaikan apa yang dikatakan Xia Luo. Lalu mereka semua memandang Yue Bingyun. Di mata para bajak laut ini, Yue Bingyun tampak seperti peri. Selain itu, dia memiliki sosok yang sangat indah, berlekuk di tempat yang dia inginkan. Dia tampak luar biasa, dan kulitnya tampak seperti salju. Matanya yang indah sangat indah, penuh pesona tak terbatas. Setelah kita membunuh gigolo ini, rebut gadis itu. Pemimpin bajak laut itu terdengar sangat perkasa, menjadi lebih bersemangat saat dia menatap Yue Bingyun. Xia Luo melangkah maju dan melindungi Yue Bingyun. Dia berkata, Bingyun, serahkan urusan sepele ini padaku, jangan sampai mengotori tanganmu. Tepat setelah Xia Luo mengatakan itu, dia membentuk segel tangan. Kemudian, dia dengan cepat melakukan serangan telapak tangan. Gumpalan api misterius terbang keluar dan memasuki tubuh para bajak laut. Sepertinya api misterius ini bukanlah suatu entitas nyata. Ia tidak kesulitan memasuki tubuh bajak laut. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat memblokirnya. Para perompak menganggapnya aneh. Namun, setelah mereka mengedarkan energinya dan memeriksa tubuh mereka, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah, jadi mereka tertawa sinis dan memulai serangan.
Bertingkah misterius. Perhatikan bagaimana aku mencabik-cabikmu. Banyak bajak laut melompat ke udara dan menyerang Xia Luo. Jika mereka berhasil mengepungnya, dia akan mendapat masalah besar. Xia Luo tersenyum dingin dan berkata, betapa cerobohnya. Apakah kamu bahkan tidak tahu tentang keterampilan pamungkas klan Xiaku, jejak api guntur? Mati! Xia Luo berteriak dan menunjuk ke awan. Sambaran petir merobek langit, dan guntur segera menyusul. Saat guntur menderu, para penggarap yang dimasuki api sebelumnya berubah menjadi merah. Kemudian, mereka meledak seperti dinamit, bahkan tidak meninggalkan mayat, pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Guntur yang keras itu seperti bahan peledak. Sebagian besar bajak laut yang mengepung Xia Luo tewas. Orang-orang yang tidak mati semuanya ketakutan hingga gemetar. Xia Luo memukuli mereka dengan kasar, memaksa mereka mundur selangkah demi selangkah, semuanya babak belur dan terguncang. Pemimpin bajak laut yang menunggangi binatang bermutasi berpikir, oh tidak. Kemudian, dia buru-buru memerintahkan, mundur. Banyak bajak laut yang sudah kehilangan semangat juangnya, segera mundur seperti air pasang, menghilang dari pandangan keduanya. Xia Luo merasa sangat senang. Dia berseri-seri, memerah karena sukses, saat dia menoleh ke belakang dan bertanya, Bing Yun, kamu baik-baik saja. Ekspresi Yue Bing Yun tidak berubah sama sekali. Dia menjawab dengan sopan, Tuan Muda Xia, lebih baik Anda memanggil saya Yue Bing Yun. Terima kasih banyak telah mengambil tindakan lebih awal. Wajah Xia Luo berubah agak canggung. Lalu, dia berkata, baguslah kamu baik-baik saja. Perjalanan ini berbahaya. Ada banyak bajak laut. Namun, dengan adanya saya dapat menjamin keselamatan Nona Yue. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke karang, Xiao Chen merasa agak kecewa. Jika Xia Luo tidak bergerak, Yue Bing Yun pasti harus menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan begitu, Xiao Chen bisa mengungkap sedikit misteri seputar Yue Bing Yun, untuk mengetahui seberapa kuat dia. Namun, teknik bela diri Xia Luo ini membangkitkan rasa penasaran Xiao Chen. Mengirimkan gumpalan api ke tubuh lawan dan kemudian menyulutnya dengan guntur, ini sangat misterius. Setelah berpikir sebentar, Xiao Chen secara kasar memahami cara kerja jejak api guntur ini. Sekarang setelah dia mengetahuinya, itu tidak semisterius sebelumnya. Jejak api yang nampaknya misterius ini pecah menjadi bagian-bagian yang sangat kecil saat bersentuhan dengan intisari pelindung seorang kultivator, mengeluarkan kekuatan yang sangat kecil. Oleh karena itu, ia melewati intisari pelindung seperti udara. Setelah itu, api masuk melalui pori-pori dan menempel pada kulit penggarap. Bahkan ketika seseorang melihat ke dalam dirinya sendiri, secara alami mereka tidak akan menyadari sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Adapun cara menggunakan guntur dan kilat agar api yang tersebar ini berkumpul dan meledak, Xiao Chen harus membaca manual rahasia jejak api guntur untuk mengetahuinya. Dia hanya bisa mengetahui rincian umum melalui observasi. Namun, hanya dengan melakukan langkah ini, Xiao Chen sudah menemukan cara untuk menangani jejak api guntur ini. Perjalanan ke Laut Hitam ini telah memberi banyak kejutan menyenangkan bagi Xiao Chen. Itu semua sepadan. Baik itu teknik bela diri dari pemimpin bajak laut pertama atau jejak api guntur Xia Luo ini, keduanya adalah teknik bela diri yang sangat unik, sangat membuka mata. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jadi, Nona Yue, bisakah kita pergi sekarang? Namun Yue Bing Yun tidak terburu-buru pergi setelah para perompak itu ditangani. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu, yang membuat Xia Luo penasaran. Dia tersenyum, tampak yakin akan sesuatu, dan menjawab, tidak perlu terburu-buru. Saya baru saja melihat seorang teman. Mari kita tunggu dia di sini. Teman, di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya? Ekspresi gugup muncul di mata Xia Luo saat dia mengamati sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan Xiao Chen, yang berjarak 50 km jauhnya. Dia tidak tahu siapa yang dimaksud Yue Bing Yun. Yue Bing Yun tersenyum dan memalingkan wajahnya. Lalu, dia mengucapkan sesuatu. Tuan Muda Xiao, berapa lama kamu akan terus menonton? Pertanyaan ini mengejutkan Xiao Chen, yang sedang menonton dari karang. Bahkan dari jarak 50 km, Yue Bing Yun telah benar-benar menemukan keberadaannya. Inderamu sangat tajam, jauh lebih kuat dari indera Xia Luo ini, kata Xiao Chen lembut. Dia menduga Yue Bing Yun mungkin menyadarinya ketika dia menggunakan rasa spiritualnya untuk memeriksa area tersebut. Karena dia sudah ditemukan, tidak perlu bersembunyi lagi. Dia mendorong karang dan melakukan perjalanan di atas air, melakukan langkah naga guntur. 3 naga listrik berjalan di air di bawah kaki Xiao Chen, sementara 4 naga listrik terbang di sampingnya dengan 3 naga lainnya di atas. Langkah naga guntur ini, diubah dari seni melonjak awan naga azure, sangat kuat dan lebih cocok untuk Xiao Chen. Hal ini memungkinkan dia untuk menggunakannya secara bebas, untuk memadukannya dengan lebih sempurna dengan teknik bela diri dalam pertempuran. Xiao Chen dengan santai melintasi jarak 50 km dalam waktu sekitar 7 menit. Ketika dia mendarat di air, 10 naga listrik kembali ke tubuhnya.
Yang luas dan kuat mungkin langsung menghilang, menunjukkan kendali kuat Xiao Chen atas langkah naga guntur, yang bisa dia keluarkan atau tarik kembali hanya dengan pikiran. Ketika Xiao Chen mendarat di samping Yue Bingyun, dia tidak menimbulkan cipratan air sama sekali. Dia dengan tenang berkata, sungguh tidak terduga. Saya tidak berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Nona Yue di sini. Haha, mengapa Anda mungkin datang ke Laut Hitam untuk mendapatkan pengalaman pelatihan dan saya tidak? Saya juga seorang kaisar semu, Yue Bingyun tertawa lembut. Tuan Muda Xia, izinkan saya memperkenalkannya. Ini temanku, Mo Yun. Dia berasal dari benua Kunlun. Mo Yun. Xiao Chen bertanya-tanya mengapa Yue Bingyun membantunya menyembunyikan identitasnya. Namun, ini juga baik-baik saja. Meskipun tidak banyak yang tahu tentang Raja Naga Azure di Laut Hitam, dia bisa menyelamatkan dirinya dari masalah dengan menggunakan nama samaran. Dia memberikan persetujuan diam-diam dengan tidak menyangkalnya. Xia Luo tersenyum dengan hati-hati. Setelah dia menyapa Xiao Chen, dia bertanya, aku ingin tahu, kemana kakak mau pergi? Kota Air Hitam, jawab Xiao Chen jujur. Ekspresi Xia Luo berubah, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia memberi Xiao Chen senyuman yang aneh dan dingin dan berkata, begitukah, saudaramu? Apakah kamu yakin kamu tidak salah ingat? Ini jelas merupakan ancaman untuk mengintimidasi Xiao Chen agar mengubah tujuannya dan mencegahnya mengganggu waktu berduaan Xia Luo dengan Yue Bingyun. Gila, Xiao Chen memarahi dalam hatinya. Kemudian, dia memandang acuh tak acuh ke pihak lain. Entah aku salah mengingatnya atau tidak, aku lebih jelas darimu. Saudara Xia tidak perlu khawatir. Ketika Xia Luo mendengar ini, ekspresinya otomatis menjadi lebih cemberut. Orang ini sebenarnya tidak memahami petunjuk jelas saya. Yue Bingyun memilih waktu yang tepat untuk berkata, kalau begitu, sepertinya aku bisa bepergian bersama Tuan Muda Mo ke Kota Air Hitam. Ketika dia berbicara, dia sepertinya mengabaikan Xia Luo secara langsung, membuatnya sangat kesal. Pulau Air Hitam adalah pusat Laut Air Hitam. Itu sangat besar. Mengingat wilayahnya yang luas, pulau ini tidak bisa disebut pulau lagi. Jika seorang kaisar semu ingin menjelajahi setiap bagian Pulau Air Hitam, dia harus menghabiskan banyak waktu. Tentu saja ini hanya eksplorasi. Jika seseorang ingin memeriksa dan mempelajari tempat itu, 100 tahun saja tidak akan cukup. Geografi pulau itu sangat rumit, memiliki pegunungan, sungai, dataran, gurun, padang salju, dan banyak tempat lainnya, setidaknya satu dari segala jenis. Sisa-sisa era kuno ada di mana-mana, menarik banyak ahli untuk bertualang. Menurut sejarah, banyak pulau di Laut Hitam dulunya merupakan satu benua. Ia memiliki orang-orang yang mulia, menghasilkan banyak penguasa yang kuat, dan kaisar bela diri yang legendaris, sebanyak bintang di langit, semuanya bersinar terang. Namun, sudah lama sekali sejak benua itu terpecah. Sekarang, sangat sedikit orang yang memikirkan tentang sejarah ini. Kelompok 3 orang menuju Kota Air Hitam. Namun, mereka tidak bergerak dengan kecepatan tinggi. Alasan utama mereka meluangkan waktu adalah karena Xiao Chen dan Yue Bingyue ada di sini untuk pelatihan pengalaman dan ingin melihat perbedaan antara mereka dan para pembudidaya Laut Hitam. Setelah setengah bulan, ketiganya akhirnya melihat siluet Pulau Air Hitam. Dalam setengah bulan terakhir ini, Xiao Chen sudah muak dengan Xia Luo, keturunan penguasa api guntur yang legendaris. Xia Luo mendapat kesan bahwa dia akan mencapai masa kejayaannya dan dia pasti akan mengembalikan kejayaan penguasa api guntur, karenanya, dia memandang rendah Xiao Chen setiap saat. Terlebih lagi, Xiao Chen tidak menerima alasan, merusak kesempatan Xia Luo untuk berduaan dengan Yue Bingyun, yang membuat Xia Luo semakin kesal dan tertekan. Jika Yue Bingyun tidak ada, dia pasti sudah lama bertarung dengan Xiao Chen dan memberinya pelajaran. Ada kota kecil di depan. Kita bisa pergi ke sana untuk istirahat malam dulu. Besok, kita bisa menuju Kota Air Hitam. Klan Xiaku berada di Kota Air Hitam dan memiliki prestise tertentu. Setelah kita tiba, saya bisa membawa Nona Yue ke ahli kuasi kaisar terkenal di Kota Air Hitam. Ketika Xia Luo mengatakan ini, dia dengan sengaja melirik Xiao Chen, menunjukkan superioritas. Xiao Chen terdiam. Kecantikan mengundang bencana. Xia Luo ini sepertinya memiliki kekuatan dan tidak bodoh. Namun, ketertarikannya pada Yue Bingyun ini seperti air yang menyumbat otaknya. Semua yang dilakukan Xia Luo masih bersifat remaja. Misalnya saja membual tentang klan dan masa depannya. Xiao Chen menganggap tindakan ini menggelikan. Karena kita sudah berada di Pulau Air Hitam, ayo berpisah sekarang. Masih ada beberapa hal yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan memaksakan kalian berdua. Tidak ingin tinggal lebih lama lagi, Xiao Chen mengumumkan niatnya untuk pergi. Siapa yang menyangka bahwa Xia Luo, yang sangat kesal dengan Xiao Chen sepanjang perjalanan, akan terburu-buru berbicara sebelum Yue Bingyun bisa melakukannya. Tuan Muda Mo, karena Anda sudah berada di Pulau Air Hitam, mengapa terburu-buru pergi? Maukah kamu memberiku sedikit wajah? Apapun yang terjadi, saya harus menjadi tuan rumah yang baik. Nak, aku sudah lama tahan denganmu.
Sekarang kita telah mencapai wilayahku setelah mengalami banyak kesulitan, tidak akan mudah untuk pergi. Xia Luo menguatkan hatinya. Terlepas dari metode apa yang dia gunakan, dia akan membuat Xiao Chen tetap tinggal, untuk menunjukkan kepadanya konsekuensi merusak masalahnya. Xiao Chen memperhatikan ekspresi Xia Luo. Saat Xia Luo mengangkat alisnya, Xiao Chen sudah tahu apa yang dipikirkan Xia Luo. Xiao Chen awalnya tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, rencana Xia Luo membuatnya marah. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Mari kita lihat siapa yang akan menangis pada akhirnya. Xiao Chen segera tersenyum dan berkata, begitukah? Saya sudah sangat penasaran dengan kota air hitam, kota besar di Laut Hitam. Karena Tuan Muda Xia bersedia menjamu saya, maka saya tidak akan pergi. Xia Luo tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Anda mungkin tersenyum sekarang. Namun, Anda bahkan tidak akan bisa menangis saat Anda menginginkannya. Meski begitu, dia tetap memasang ekspresi hangat. Di sampingnya, Yue Bingyun, yang sangat cerdas dan detail dalam pemikirannya, secara alami tahu apa yang dimaksudkan Xia Luo. Namun, dia tidak mengkhawatirkan Xiao Chen. Mengingat standar Xia Luo, dia terlalu naif karena ingin mempermainkan Xiao Chen. Di Samudera Surgawi Berbintang, Xiao Chen telah meninggalkan bayangan di hati berbagai keturunan suci dari Tanah Suci Abadi. Klan Xia sedang mengalami kemunduran dan hanya ada satu leluhur yang memiliki kejayaan. Ini jauh dari cukup untuk membuat masalah pada Xiao Chen. Sebenarnya, Yue Bingyun dipenuhi dengan antisipasi tentang masalah pil asal surgawi yang dia serahkan kepada Xiao Chen. Namun, karena kehadiran Xia Luo, tidak nyaman baginya untuk menindaklanjutinya. Sekarang kelompok itu menginap di sebuah penginapan malam ini, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Xiao Chen tentang hal itu. Malam di Laut Hitam tiba lebih awal dibandingkan di tempat lain manapun. Saat hari sudah larut malam, selain bayangan samar bulan terang yang mengintip dari balik awan gelap, tidak ada cahaya dari langit. Dong, 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 ketukan datang dari pintu Xiao Chen. Xiao Chen, yang sedang duduk bersila dan berkultivasi, membuka matanya. Kemudian, dia mengirimkan rasa spiritualnya dan menemukan bahwa tamunya adalah Yue Bingyun. Dia melambaikan tangannya dan membuka pintu dari kejauhan. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir Anda sudah lupa tentang pil asal surgawi. Sepertinya kamu masih ingat. Yue Bingyun berjalan mendekat sambil tersenyum dan bertanya dengan lembut, bagaimana hasilnya? Apakah kamu berhasil? Suara mendesing. Botol giok yang indah terbang ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya yang ramping seputih salju dan sehalus giok dan dengan elegan meraih botol giok itu. Yue Bingyun membuka botol giok dan mengendusnya dengan lembut. Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi gembira. Kemudian, dia dengan hati-hati menutup botolnya dan berkata, terima kasih banyak, Xiao Chen. Aku berhutang budi padamu. Tidak perlu bersikap sopan. Bagi saya, menyempurnakan pil asal surgawi ini bukanlah hal yang sulit. Lagi pula, kamu sudah menyiapkan 100 set bahan. Tidak peduli apa, aku pasti akan berhasil setidaknya sekali. Terlepas dari kegembiraan Yue Bingyun, Xiao Chen agak tenang tentang hal ini. Dia tidak bisa mengambil banyak keuntungan dari gadis ini. Akan lebih baik jika dia bisa membuat batasan dan melunasi semua utangnya. Dia dengan hati-hati menyimpan botol giok itu dan tidak memikirkan topik ini. Sebaliknya, dia menatap Xiao Chen dan bertanya, saya bertanya-tanya, mengapa Tuan Muda Xiao ada di Laut Hitam? Apakah kamu punya rencana? Tentu saja, Xiao Chen tidak akan membagikan rencananya dengan Yue Bingyun. Dia tersenyum dan membalas, mudah untuk menjelaskan mengapa saya muncul di Laut Hitam. Di sisi lain, kenapa kamu, Putri Suci Istana Bulan, datang ke tempat ini sendirian? Apakah kamu tidak takut terjadi kecelakaan? Yue Bingyun tersenyum dan berkata, sebagai Putri Suci Istana Bulan, jika tidak terjadi apa-apa, aku akan menjadi kepala Istana Bulan berikutnya. Tentu saja, sebagai penanggung jawab Istana Bulan berikutnya, saya tidak bisa menjadi vas bunga di rumah kaca. Laut Hitam adalah tempat terbaik bagi Kaisar Semu untuk berlatih. Tidak aneh bagi saya untuk berada di sini. Catatan TL, vas bunga di rumah kaca mengacu pada seseorang yang dibesarkan di lingkungan yang terkendali. Orang seperti itu terlihat baik tetapi sebenarnya tidak berguna, hanya sekedar boneka. Xiao Chen merasa bahwa Yue Bingyun harus memiliki motif lain untuk muncul di Laut Hitam. Namun, karena dia tidak ingin membicarakannya, tentu saja, dia tidak akan melanjutkan masalah tersebut. Kemudian, keduanya dengan santai mengobrol sebentar sebelum Yue Bingyun bangkit dan pergi. Sebelum dia pergi, dia berhenti dan tiba-tiba berkata, sebaiknya kamu tidak meninggalkan kota air hitam sebelum tanggal 15 bulan depan. Jika tidak, Anda mungkin melewatkan sesuatu, dan menyesalinya seumur hidup. Sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, Xiao Chen memikirkan tentang surat undangan yang diterimanya. Dengan semangat yang meluap-luap, dia menghampiri dengan cepat dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang ritual Jade Mountain Manor? Sekarang giliran Yue Bingyun yang terkejut.
Bagaimana kamu mendapatkan informasi ini? Belum banyak orang yang menyadari hal ini. Xiao Chen mengeluarkan surat undangannya. Yue Bingyun menerimanya dan melihatnya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, mereka sangat percaya diri. Penguasa istana dari Istana Gunung Giok ini sebenarnya sudah menyiapkan surat undangannya terlebih dahulu. Tidak kusangka mereka begitu yakin akan kesuksesan. Apakah mereka tidak takut terlihat buruk jika gagal? Sebenarnya tentang apa ini? Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak lagi? Yue Bingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak bisa memberitahumu. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi, itu tidak akan baik bagi kita berdua. Anda hanya perlu mengingat untuk tidak meninggalkan kota air hitam sebelum tanggal 15 bulan depan. Jika Anda cukup beruntung, peluang Anda untuk maju ke Kaisar Bela Diri pada waktunya akan meningkat pesat. Ketika Xiao Chen mendengar itu, beban surat undangan ini tiba-tiba terasa sangat berat. Cara Yue Bingyun bertindak secara misterius menggelitik rasa penasarannya, terutama beberapa kata yang akhirnya dengan enggan dia ungkapkan. Hehe, ini sudah larut. Anda seharusnya tidak berkultivasi lagi. Selamat tidur dan mimpi indah. Yue Bingyun tersenyum manis, tanpa sengaja memperlihatkan keindahan menakjubkan yang mampu menjatuhkan suatu bangsa. Namun, Xiao Chen sedang tidak berminat untuk menghargai keindahan ini. Apakah menurutmu aku bisa tertidur dengan tenang dengan rasa penasaranku saat ini? Yue Bingyun menggigit bibirnya dan berpikir keras. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia memandang Xiao Chen dan berkata, baiklah. Aku hanya bisa memberitahumu ini saja. Kali ini, ritual Jade Mountain Manor ada hubungannya dengan senjata ilahi. Terlebih lagi, senjata ilahi ini memiliki hubungan yang erat dengan hati seorang kaisar. Xiao Chen memperhatikan saat Yue Bingyun pergi. Dia masih belum bisa menemukan hubungannya, dia memiliki terlalu sedikit informasi. Ao Jiao, menurutmu apa itu? Jika tebakanku benar, ritualnya seharusnya tentang senjata ilahi dari Jade Mountain Manor yang menembus peringkat senjata ilahi, menjadi salah satu dari 10 senjata ilahi teratas di dunia. Ada banyak ritual serupa dalam sejarah. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Selain itu, memang tidak ada ritual lain yang bisa dihubungkan dengan senjata ilahi. Senjata ilahi bisa menyaingi harta karun rahasia tingkat kaisar, dan jumlahnya banyak. Namun, hanya 10 yang bisa mencapai peringkat senjata ilahi dan dikenal sebagai senjata ilahi transenden. Menyaingi harta karun kaisar primordial, senjata ilahi transenden mampu mengintimidasi kaisar bela diri berdaulat. Sejauh yang diketahui Xiao Chen, Sabre Sovereign, Wu Xiaotian, dan Sword Sovereign, Liu Xiaoyun, berani bertarung dengan Primes karena mereka masing-masing menggunakan Coiling Monarch Time Sabre dan Scarlet Firmament Space Sword. Hanya dari sini, sudah jelas betapa kuatnya senjata ilahi transenden di peringkat senjata ilahi. Setelah Xiao Chen mengingat ini, semua petunjuk lainnya masuk akal. Armada pedagang yang dia lihat saat pertama kali memasuki Laut Hitam pasti membawa material ilahi tambahan untuk menembus peringkat senjata ilahi. Mengingat situasi ini, sekarang mudah untuk memahami mengapa Yue Bingyun muncul di sini. Sejauh yang dia tahu, senjata ilahi transenden peringkat 10, sitar angin yang mengejutkan, ada di tangan Istana Bulan. Jika senjata ilahi lain berhasil menembus peringkat senjata ilahi, sitar angin mengejutkan peringkat 10 akan dimulai, karena hanya 10 senjata ilahi yang muncul di peringkat senjata ilahi. Selama senjata ilahi baru berhasil mencapai peringkat tersebut, senjata ilahi dengan peringkat terakhir akan keluar dari peringkat senjata ilahi dan menjadi senjata ilahi biasa. Tujuan Yue Bingyun di sini adalah untuk menghentikan Manor Lord dari Jade Mountain Manor agar senjata ilahinya menerobos menjadi senjata ilahi transenden, untuk menjaga sitar angin yang mengejutkan di peringkat senjata ilahi. Setelah dipikir-pikir lebih jauh, Xiao Chen menyimpulkan bahwa para perompak yang pergi merampok armada dagang itu pasti dikirim oleh Istana Bulan. Setelah menemukan semua petunjuk dan menghubungkannya, dia sekarang sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Yang tersisa hanyalah hubungan senjata ilahi dengan hati seorang kaisar. Ini sederhana, dia hanya perlu mencari tahu asal-muasal senjata ilahi yang dimiliki oleh Jade Mountain Manor. Ao Jiao, terima kasih, kata Xiao Chen sambil tersenyum, mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Ao Jiao tersenyum tipis. Dia berkata dari cincin roh abadi, Anda terlibat langsung dalam masalah ini. Tentu saja, akan sulit bagi Anda untuk melihat dengan jelas. Mengingat kecerdasan Anda, jika Anda seorang pengamat, Anda akan melihatnya lebih jelas daripada saya. Bang, namun, tepat pada saat ini, ketika Xiao Chen hendak menjawab, pintunya tiba-tiba terbuka. Kemudian, angin kencang bertiup mengamuk seperti pisau. Beberapa barang dekoratif di dalam ruangan hancur menjadi bubuk, menimbulkan banyak suara. Ruangan yang tadinya sunyi berubah menjadi kacau dalam sekejap. Xia Luo berdiri di luar ruangan dengan wajah marah. Sambil menegakkan dirinya dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dia berkata dengan dingin, Nak, aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menerimanya. Apa tujuan Bingyun datang ke kamarmu? Ceritakan semuanya pada tuan muda ini.
Niat membunuh berkobar di hati Xiao Chen. Dia menahan amarahnya saat dia berdiri dan menjawab dengan acuh tak acuh, apakah perlu memberitahumu? Haha, bagus, sangat bagus. Xia Luo menatap lurus ke arah Xiao Chen dan berkata, kamu benar-benar bodoh. Awalnya aku berencana untuk mengampuni hidupmu dan hanya berurusan denganmu saat kita sampai di kota air hitam. Sepertinya hal ini tidak diperlukan sekarang. Membunuh Qi keluar dari seluruh tubuhnya saat dia tersenyum dingin. Mati untukku, Xia Luo berteriak dengan marah. Api guntur yang dahsyat membakar tubuhnya. Kemudian, kilatan petir mengamuk keluar dari tubuhnya dan menghancurkan seluruh penginapan dalam sekejap. Hal ini mengejutkan semua penggarap yang tinggal di penginapan. Seperti binatang yang ketakutan, mereka berlari keluar, tidak berani tinggal lebih lama lagi, takut terjebak dalam baku tembak dalam pertarungan antar ahli. Xia Luo, yang berada di dalam lampu listrik, tampak seperti dewa petir, tampak sangat perkasa. Dia melontarkan pukulan, menembakkan ribuan helai api yang mengandung listrik. Saat dia meninju, amarahnya memuncak, dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam serangan ini tanpa menahan sama sekali. Guntur yang mengamuk bergemuruh, tidak pernah berhenti sejenak pun. Pukulan Xia Luo menunjukkan daya ledak yang kuat dan mengerikan. Dia jelas ingin membunuh Xiao Chen dengan pukulan ini. Itu cukup bagus. Akumulasi dari garis keturunan penguasa api guntur yang legendaris tidak dapat diremehkan meskipun klannya sedang mengalami kemunduran. Kekuatan Xia Luo cukup luar biasa. Dia memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Tentu saja, ini hanya penyerapan sedikit ilmu. Ini masih tampak kurang di mata Xiao Chen. Xiao Chen yang duduk tiba-tiba berdiri saat dia mengaktifkan segel surgawinya dengan pikiran. 10.000 hukum surgawinya mendorong kekuatan dunia yang melonjak begitu saja. Burung rok yang agung membenci langit karena terlalu rendah ketika ia melebarkan sayapnya. Xiao Chen juga melayangkan pukulan. Kunpeng besar yang menutupi separuh langit muncul di belakangnya. Penginapan yang hancur segera berubah menjadi bubuk, lenyap seluruhnya. Sederhananya, saya memilih untuk tidak bergerak. Namun, ketika aku melakukannya, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Hanya dengan auranya, Xiao Chen langsung menekan Xia Luo. Xiao Chen tidak memberi waktu pada Xia Luo untuk terkejut. Saat kedua pukulan itu bentrok, dia membuat Xia Luo terbang mundur dan muntah darah. Yue Bingyun melayang tinggi di langit. Seorang lelaki tua kaisar kesempurnaan dengan budidaya yang mengerikan berdiri di belakangnya. Apakah itu temanmu? Lelaki tua itu bertanya sambil menunjuk ke arah Xia Luo. Yue Bingyun menggelengkan kepalanya dan menjawab, tentu saja tidak. Baguslah kalau begitu. Orang itu sangat gegabah, dan reputasinya di Laut Hitam tidak terlalu baik. Orang tua itu mengangguk. Kemudian, dia menunjuk ke arah Xiao Chen dan bertanya, bagaimana hubungan orang itu dengan nona muda? Dialah yang membunuh pemimpin kelompok pertama yang kami kirim, bajak laut serigala merah. Yue Bingyun menghela nafas. Setelah dia menanyakan detailnya, dia segera memahami apa yang terjadi. Dia berkata, dia adalah temanku. Ini seharusnya hanya sebuah kesalahpahaman. Dia tidak ada hubungannya dengan Jade Mountain Manor. Apakah rencananya sudah siap? Semuanya sudah siap. Orang tua itu berbisik, saya dapat menjamin bahwa Jade Mountain Manor pasti akan menderita kerugian besar pada tanggal 15 bulan depan. Saat keduanya berbicara, pertempuran di bawah ini mendekati akhir. Setelah dikirim terbang oleh Xiao Chen, Xia Luo akhirnya menderita pemukulan tanpa henti. Banyak petani yang tinggal di kota kecil ini mengenali Xia Luo. Mereka semua terkejut melihat Xia Luo dipukuli hingga dalam kondisi yang menyedihkan. Siapakah pemuda berjubah putih ini? Kenapa dia berani mengangkat tangannya bahkan melawan orang-orang klan Xia? Dia sangat kuat. Di kalangan generasi muda kota air hitam, Xia Luo ini bisa dianggap sebagai tokoh utama. Tanpa diduga, dia dipukuli tepat di depan pintu rumahnya. Xia Luo, yang telah menyerah, mengerang kesakitan. Kini, dia tidak lagi berperilaku tirani seperti sebelumnya. Dia menatap Xiao Chen dengan penuh kebencian sebelum berlari menuju kota air hitam. Xiao Chen berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Dia tidak mengejar, membiarkan Xia Luo melarikan diri dengan menyedihkan. Akan ada beberapa masalah. Klan Xia adalah faksi besar di kota air hitam. Kamu agak gegabah di sana, kata Yue Bingyun perlahan sambil tertidur. Tidak peduli, Xiao Chen berkata, ada 100 juta orang di kota ini, sebanding dengan sebuah negara besar. Tidak peduli seberapa besar klan Xia, tidak akan mudah menemukanku. Akan ada lelang di tingkat kaisar semu di kota air hitam. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Jelas sekali, Yue Bingyun tidak terlalu peduli dengan masalah Xia Luo. Dia segera mengganti topik dan mengundang Xiao Chen. Tentu, Xiao Chen saat ini memiliki ratusan juta koin astral hitam. Dia agak menantikan lelang setingkat kaisar ini. Mungkin dia bisa menemukan beberapa peralatan yang dia sukai. Saat fajar menyingsing, Xiao Chen dan Yue Bingyun tiba di kota air hitam bersama-sama. Tembok kota yang hitam itu seperti seekor naga yang ditempa dari logam, melingkari tanah.
Tidak ada sinar matahari yang menyinari ruang redup. Namun, cahaya redup berkedip-kedip di dinding. Jelas terlihat sangat misterius. Mungkin ada beberapa misteri lain dengan tembok kota melingkar yang dibangun dengan banyak material dewa. Bahkan jika Kaisar bela diri menyerang, dia mungkin tidak dapat menghancurkan kota secara instan. Yue Bingyun memandangi tembok kota dan merasa agak terkesan. Kota ini memiliki nilai yang cukup bagus. Ini dapat dianggap sebagai kota kelas 8, mampu memblokir sebagian besar Kaisar bela diri biasa. Kota juga punya nilai. Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yue Bingyun tersenyum lembut dan menjawab, tentu saja. Mereka dinilai dari 1 sampai 9. Semakin tinggi nilainya, semakin baik. Setelah kelas 9 adalah yang terkuat, kota suci. Xiao Chen merenungkan kata-katanya. Kemudian, dia memikirkan tentang kota naga langit yang sedang dibangun. Dia ingat Mo Chen mengatakan bahwa kota itu tidak lebih buruk dari kota bulan cerah, jadi dia bertanya, kota bulan cerah kelas berapa? Ekspresi kebanggaan melintas di wajah Yue Bingyun. Dia menjawab, tentu saja, kota bulan cerah adalah kota suci yang melampaui kelas 9. Terlebih lagi, kota ini telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Dengan akumulasi yang terus-menerus, kota ini layak disebut sebagai kota suci abadi, kota suci terkuat di dunia samudera. Sepertinya kota naga langit memiliki nilai yang bagus, mampu mencapai standar kota suci. Namun, kota itu masih jauh dari kata kota suci abadi. Xiao Chen berpikir untuk menemukan cara untuk mengejar akumulasi kota suci abadi. Omong-omong, ada beberapa kota suci abadi di dunia samudera yang layak disebut kota suci terkuat. Setelah membayar tol kota, keduanya memasuki kota, mengobrol santai. Yue Bingyun mengerti banyak tentang topik ini. Dia menjelaskan, ada 7. Setiap wilayah laut yang luas memiliki satu kota suci abadi. Untuk samudera surgawi berbintang, ada kota bulan cerah, untuk laut penglai adalah kota penglai, sedangkan untuk laut hitam, itu adalah kota gelap di laut gelap, wilayah inti laut. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mendengar informasi ini, jadi itu mengejutkannya. Dia bertanya, bagaimana dengan 4 kota lainnya? Mungkinkah ada wilayah laut lain selain 3 wilayah laut besar ini? Tentu saja ada, namun, tidak ada gunanya memberitahu Anda tentang hal itu saat ini. Dunia kelautan sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan penguasa transenden, Raja Laut, tidak berani dengan arogan menyatakan bahwa dia memahami setiap wilayah laut. Saat keduanya berbicara, mereka memasuki sebuah penginapan. Setelah memesan makanan dan makan, mereka menuju ke kamar masing-masing. Kemudian, Xiao Chen memanggil seorang pelayan. Memberinya 100 koin astral hitam, dia menginstruksikannya untuk mengetahui detail senjata ilahi Istana Gunung Jadeite dalam waktu 4 jam. Semua ini adalah informasi publik. Jadeite Mountain Manor menikmati ketenaran yang cukup besar di Blackwater City. Oleh karena itu, penduduk setempat di sini hanya perlu meluangkan waktu dan dapat dengan mudah mengumpulkan informasi tersebut. Pelayan itu melihat ke 100 koin astral hitam. Ini seperti mendapatkan uang secara gratis. Dia segera setuju, tidak bisa berhenti tersenyum lebar. Kemudian, Xiao Chen duduk bersila dan terus berlatih memasukkan 5 kondisi berbeda ke dalam jiwa pedangnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, Xia Luo berbicara dengan ekspresi kecewa kepada seorang lelaki tua di halaman luas milik klan Xia di kota air hitam. Orang tua ini adalah Wang Zhen. 3 tahun yang lalu, ia berhasil menerobos hambatan Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung, menjadi Kaisar Kuasi Kesempurnaan, setelah memadatkan jiwa untuk segel surgawinya. Setelah itu, ia menjadi administrator klan Xia di kota air hitam, mengelola semua faksi lokal di bawah klan Xia. Wang Zhen hanya menunggu sampai dia mengumpulkan cukup banyak akumulasi untuk menghadapi kesengsaraan besar berupa angin dan api dan menerobos ke Kaisar bela diri. Namun, jika Wang Zhen gagal dalam kesengsaraannya, ada kemungkinan besar dia akan mati. Bahkan jika dia memiliki akumulasi yang cukup, dia mungkin tidak memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk menjalani kesengsaraannya. Betapa beraninya untuk secara terbuka menindas orang-orang di klan Xia kita. Tuan muda kedua, yakinlah. Serahkan masalah ini pada orang tua ini. Selama saya menemukan orang ini, saya akan segera melumpuhkannya. Niat membunuh muncul di mata Wang Zhen. Mengingat budidayanya sebagai Kaisar Kuasi Kesempurnaan, seharusnya mudah baginya untuk membunuh Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Setelah memasukkan jiwa seseorang ke dalam segel surgawi, seseorang tidak hanya dapat menggerakkan kekuatan dunia yang jauh lebih murni daripada Kaisar Semu Kesempurnaan Besar, namun seseorang juga dapat menggerakkannya dengan lebih alami. Ada perbedaan kualitatif antara Kaisar Kuasi Kesempurnaan dan Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Hal yang paling penting adalah setelah seseorang memasukkan jiwa mereka ke dalam segel surgawi sudah menjadi bentuk samar dari hati seorang kaisar. Pada titik ini, akan sangat sulit untuk menyebabkan kerusakan fisik yang fatal pada Kaisar Kuasi Kesempurnaan, kecuali jika itu seperti memenggal kepala atau menghancurkan hati.
Kerusakannya akan berkurang secara signifikan, dan tubuh sage dari Kaisar Semu akan diperkuat, menjadi semakin dekat dengan tubuh Kaisar Emas. Ekspresi Xia Luo berubah menjadi menyeramkan. Dia berkata, tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. 3 hari dari sekarang, Kota Air Hitam akan mengadakan lelang tingkat Kaisar Semu. Pada saat itu, setelah saya membeli beberapa harta di sana, kekuatan saya secara alami akan melonjak. Wang Zhen sangat cerdas dan cepat memahami maksud Xia Luo. Tuan muda kedua ingin mengalahkan orang berjubah putih itu secara pribadi, untuk menghapus penghinaan yang dideritanya. Tidak masalah, semuanya akan berjalan sesuai keinginan tuan muda kedua. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke penginapan, Xiao Chen keluar dari budidayanya. Dari 5 negara bagian tingkat tinggi, dia telah dengan sempurna menggabungkan kematian dan pembantaian ke dalam jiwa pedangnya. Sekarang, kompatibilitas jiwa pedang pembantaian dan jiwa pedang kematian mencapai 100%. Kekuatan mereka sekarang hanya sedikit lebih lemah dari jiwa pedang petir. Jika Xiao Chen dapat memajukan kedua negara bagian ini menjadi wasiat, jiwa pedang masing-masing tidak akan lebih lemah dari jiwa pedang petir. Pada saat itu, kecakapan tempur Xiao Chen mungkin setara dengan kaisar kuasi kesempurnaan biasa. Dong, 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 ketukan terdengar. Pelayan itu mengintip ke dalam ruangan sambil tersenyum. Kemudian, dia menyerahkan laporan lengkap kepada Xiao Chen. Pelayan itu bekerja lebih cepat dari yang diharapkan. Setelah menghadiahinya lebih banyak koin astral hitam, Xiao Chen menyuruhnya pergi. Sekarang, saatnya untuk melihat senjata ilahi apa yang dimiliki oleh Jade Mountain Manor. Xiao Chen membaca laporan itu dengan cermat, membalik halaman demi halaman. Saat dia melakukannya, ekspresinya berubah menjadi semakin suram. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Senjata ilahi milik Jade Mountain Manor disebut pedang langit-langit-langit. Itu ditinggalkan oleh Jade Sovereign, yang tidak lagi mengelola Jade Mountain Manor. Pedang giok awan surgawi tidak ditempa oleh penguasa giok, begitu pula nama aslinya. Sebaliknya, itu sebelumnya disebut pedang darah surgawi. Itu sebenarnya adalah pedang kaisar bela diri laut hitam legendaris lainnya, penguasa pedang darah. Kemuliaan penguasa pedang darah bahkan lebih megah dibandingkan dengan penguasa api guntur, nenek moyang klan Xia yang semakin memudar. Selain memiliki garis keturunan manusia, penguasa pedang darah juga memiliki garis keturunan iblis darah dari dunia iblis jurang dalam, yang merupakan darah campuran manusia dan iblis. Namun, itu adalah bagian dari sejarah kuno. Penguasa pedang darah meninggal sebelum benua laut hitam pecah. Legenda yang ditinggalkannya hanya dapat ditemukan di buku-buku kuno. Hanya ada sedikit ilmu yang tersebar luas. Itu adalah penguasa pedang darah yang membentuk hati seorang kaisar sebelum dia menjadi kaisar bela diri. Penguasa pedang darah telah membuat sejarah dan mengguncang seluruh dunia Kunlun. Sampai saat itu, belum pernah ada orang di zaman bela diri yang telah memiliki hati seorang kaisar yang lengkap sebelum maju ke kaisar bela diri. Segel surgawi dengan jiwa yang tertanam di dalamnya hanyalah bentuk samar dari hati seorang kaisar. Itu jauh dari sebanding dengan hati kaisar yang sebenarnya. Hanya setelah seseorang menyelesaikan kesengsaraan besar yang disebabkan oleh angin dan api, menempa tubuh kaisar emas, dan berhasil membuka pintu kaisar barulah seseorang dapat memiliki hati seorang kaisar. Namun, penguasa pedang darah ini mematahkan pola ini, menjadi satu-satunya orang yang memiliki hati kaisar sebelum maju ke kaisar bela diri. Tangan Xiao Chen, yang memegang laporan itu, hampir gemetar. Jika dia bisa memahami teknik rahasia ini dan memadatkan hati seorang kaisar, masalah penggabungan jiwa ke dalam segel surgawi untuk maju dari kaisar kuasi kesempurnaan besar ke kaisar kuasi kesempurnaan akan terpecahkan dengan sendirinya. Alasannya sederhana, ketika seseorang menggabungkan jiwa ke dalam segel surgawi, itu hanya membentuk bentuk samar dari hati seorang kaisar. Jika hati kaisar yang lengkap telah dipadatkan terlebih dahulu, mengapa dia membutuhkan bentuk yang samar-samar? Ini seharusnya menjadi kesempatan yang dimaksudkan Yue Bingyun. Xiao Chen meletakkan informasi itu dan menenangkan dirinya. Jika teknik rahasia ini begitu mudah ditemukan, pasti sudah ada orang kedua yang memadatkan hati kaisar terlebih dahulu dalam puluhan ribu tahun terakhir. Mungkinkah teknik rahasia untuk memadatkan hati kaisar sebelumnya terkait dengan senjata ilahi dari Istana Gunung Giok, pedang giok awan surgawi? Dengan informasi yang terbatas, hanya ini yang dapat disimpulkan oleh Xiao Chen. Teknik rahasia untuk memadatkan hati kaisar secara lengkap sebelumnya ada hubungannya dengan pedang giok awan surgawi. Namun, hubungan macam apa itu? Apa hubungannya dengan pedang giok awan surgawi yang menembus peringkat senjata ilahi? Peran apa yang dimainkan Yue Bingyun dalam semua ini? Semuanya tidak diketahui. Xiao Chen meletakkan laporan itu dan mengusap pelipisnya. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dia hanya perlu menunggu dengan tenang hingga tanggal 15 bulan depan, dan semuanya akan terjawab. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah fokus pada budidaya, lalu pergi ke lelang tingkat Kaisar Semu yang akan diadakan dalam 3 hari, untuk melihatnya. Mudah-mudahan, dia akan mendapatkan sesuatu. Jika tidak,
Akan menyedihkan jika memiliki begitu banyak koin astral hitam dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Yue Bingyun mengetuk pintu pada waktu yang ditentukan dan mengundang Xiao Chen untuk menemaninya. Sesuai dengan namanya, lelang tingkat kuasi kaisar hanya mengizinkan kaisar kuasi ke atas untuk ikut serta. Kota biasa tidak akan bisa menyelenggarakan lelang semacam itu. Alasannya tidak lain adalah ketidakmampuan mengumpulkan begitu banyak kaisar semu. Dengan hanya 4 atau 5 orang, praktis tidak ada persaingan. Bagaimana mereka bisa mengadakan lelang? Namun, kota air hitam pasti mampu menjadi tuan rumah lelang tingkat kaisar semu. Selain itu, pelelangannya akan sangat meriah. Laut Hitam memenuhi reputasinya sebagai tempat pelatihan pengalaman terbaik bagi kaisar semu. Pakar kuasi kaisar tersebar luas di kota air hitam. Seseorang dapat melihat 1 atau 2 setiap beberapa langkah. Rumah lelang itu dikenal sebagai Paviliun Kuali Surgawi dan didukung oleh Sekte Kuali Surgawi, sebuah faksi yang tidak lebih lemah dari Tanah Suci, yang memiliki hubungan erat dengan beberapa kaisar bela diri berdaulat. Paviliun Kuali Surgawi, yang memiliki pendukung yang menakutkan, telah menyelenggarakan lelang tingkat kaisar semu selama beberapa ratus tahun. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sana. Seiring waktu, lelang tingkat kuasi kaisar ini telah menjadi peristiwa yang cukup penting di kota air hitam, mampu menarik setidaknya 80% kaisar kuasi di Laut Air Hitam. Bahkan kaisar semu dari laut tetangga, Laut Angin Hitam dan Laut Api Hitam, datang karena ketenarannya, berharap dapat membeli harta karun yang mereka butuhkan. Ketika Xiao Chen dan Yue Bingyun mencapai jalan di mana Paviliun Kuali Surgawi berada, mereka menemukan bahwa banyak petani sudah memadati tempat itu. Banyak orang juga pergi ke restoran dan penginapan terdekat, duduk di sana dan minum anggur. Sepertinya mereka sedang menonton tontonan. Sesekali, mereka saling berbisik atau berteriak karena terkejut. Ada apa dengan ini? Xiao Chen bertanya karena penasaran. Ini juga pertama kalinya Yue Bingyun datang ke sini, jadi dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah keduanya bertanya kepada orang yang lewat, mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata tiket masuk lelang tingkat kuasi kaisar tidak bisa dibeli dengan koin astral hitam. Sebaliknya, Paviliun Kuali Surgawi membutuhkan seorang kultivator untuk membuktikan kekuatan mereka. Semakin kuat, semakin baik pula tiket yang mereka dapatkan. Mereka yang memiliki kekuatan biasa hanya bisa mendapatkan tiket biasa, duduk bersama orang lain di aula dan tidak bisa menikmati kamar pribadi. Ini cukup menarik. Rumah lelang di tempat lain semuanya memperlakukan kaisar semu sebagai tamu terhormat. Namun, di sini, seseorang bahkan perlu membuktikan kekuatannya untuk mendapatkan tiket masuk. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, ia hanya akan menerima tiket biasa. Akan sangat memalukan mendapatkan tiket untuk duduk di aula dengan banyak orang yang menonton. Ayo pergi ke sana dan melihatnya. Keduanya melepaskan aura kuasi kaisar mereka dan membelah kerumunan, menuju ke dalam. Ketika mereka sampai di depan, mereka akhirnya melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di atas platform yang terbuat dari ribuan ubin logam dan batu, terdapat prasasti setinggi 100 meter. Ini adalah monumen pengujian yang khusus digunakan untuk menguji kekuatan kaisar semu. Bagian atas prasasti itu bertatahkan 7 baris yang terdiri dari 10 permata berharga, setiap baris dipisahkan oleh ketinggian tertentu. Tidak jauh dari situ, ada boneka logam yang sangat indah dan dalam yang dihubungkan ke prasasti melalui sebuah formasi. Keduanya bisa melihat kaisar semu melangkah maju dan menyerang boneka logam itu. Kemudian, permata yang tergabung dalam prasasti itu akan bersinar. Ketika keduanya melangkah maju, kebetulan ada kaisar kuasi kesempurnaan kecil yang dengan antusias menggerakkan kekuatan dunia dengan sekuat tenaga sebelum mendaratkan pukulan pada boneka logam itu. Suara keras berikutnya memekakkan telinga. Angin kencang bertiup dan awan melonjak. Berdasarkan aura dan tekanannya, pukulannya terlihat sangat kuat. Baris pertama dari 10 permata putih di monumen pengujian batu langsung menyala, seluruh prasasti memancarkan cahaya putih terang. Menyalakan 10 permata di baris pertama berarti memperoleh kualifikasi untuk masuk. Namun, apakah seseorang menerima perlakuan sebagai tamu terhormat, duduk di ruang pribadi, akan bergantung pada deretan permata yang tersisa. Kecepatan di mana baris kedua dari 10 permata biru menyala jelas lebih lambat. Pada baris ketiga permata hijau, kecepatan nyala permata semakin melambat. Kultivator yang berdiri di depan boneka logam itu mengungkapkan ekspresi kecemasan dan antisipasi. Namun, pada akhirnya, hanya 5 dari 10 permata di baris ketiga yang menyala. Baris ketiga tidak menyala seluruhnya. Maaf, saya hanya bisa memberi Anda tiket masuk yang paling biasa. Staf Paviliun Kuali Surgawi yang berjaga di samping mengeluarkan tiket masuk dan menyerahkannya kepada pria paruh baya itu. Ketika pria paruh baya menerima tiket masuk, dia tampak depresi. Saya sudah mencapai puncak kaisar semu kesempurnaan kecil, namun saya tidak dapat memenuhi syarat untuk mendapat perlakuan sebagai tamu terhormat. Apa yang salah? Tidak dapat menerima ini. Staf Paviliun Kuali Surgawi bertanya tanpa ekspresi.
Hanya mengatakan, itu saja. Hanya mengatakan. Pria parubaya itu tersenyum malu dan dengan cepat berjalan melintasi peron dan memasuki paviliun kuali surgawi. Bagaimana mungkin kultivator ini berani menolak hasilnya? Paviliun kuali surgawi bukanlah tempat di mana dia, seorang kaisar semu, dapat mengerahkan bebannya. Bahkan jika kaisar bela diri surgawi kecil datang, mereka harus berpikir dua kali untuk membuat keributan. Setelah memperhatikan beberapa orang lagi, Xiao Chen akhirnya memahami sistemnya. Seseorang perlu menyalakan setidaknya 3 baris permata agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kamar pribadi. Setelah itu, untuk setiap deretan permata tambahan yang menyala, seseorang akan dapat memperoleh kamar dengan tingkat yang lebih tinggi, menikmati layanan yang lebih baik dan lebih banyak hak istimewa. Bang! Terdengar suara keras lainnya. Prasasti itu mulai berubah warna dengan cepat putih, biru, hijau, merah, dan seterusnya, berlanjut melalui 6 warna sebelum berhenti. Kekuatan satu pukulan menyinari permata di baris ke-6. Hal ini sontak menimbulkan keributan hingga menarik perhatian banyak orang. Itu adalah kaisar kuasi kesempurnaan lainnya. Itu adalah Jin Liangqi. Dia sudah menjadi ahli kuasi kaisar kesempurnaan 10 tahun yang lalu. Namun, dia tidak terlihat lagi dalam beberapa tahun terakhir. Rumor mengatakan dia sedang mempersiapkan kesengsaraan besar berupa angin dan api. Haha, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk menjalani kesengsaraan besar berupa angin dan api. Kalau tidak, dia tidak akan muncul di sini. Jin Liangqi tidak menunjukkan reaksi. Di tengah tatapan iri, dia menerima tiket kamar pribadi di lantai 6 dan berjalan masuk tanpa ekspresi. Xiao Chen berpikir dalam hati, jadi, dibutuhkan kekuatan kaisar kuasi kesempurnaan untuk menerangi deretan permata ke-6. Setelah mengamati dalam waktu lama, ia menyimpulkan bahwa monumen pengujian batu ini memberikan ukuran kekuatan yang akurat. Selama ini, Xiao Chen masih tidak yakin seberapa kuat dia. Monumen pengujian batu ini adalah kesempatan bagus baginya untuk melihat bagaimana kekuatan ledakan puncaknya dibandingkan dengan kaisar kuasi kesempurnaan itu. Saat Xiao Chen hendak melangkah maju dan bergerak, sosok yang dikenalnya berjalan mendekat. Ini adalah Xia Luo, keturunan dari penguasa api guntur yang legendaris. Seorang lelaki tua dengan aura yang sangat kuat menemani Xia Luo. Orang ini adalah ahli kaisar kuasi kesempurnaan. Namun, Xiao Chen mengamati bahwa aura lelaki tua itu masih sedikit lebih lemah dibandingkan aura Jin Liangqi, perbedaannya jelas. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, ketika Wang Zhen memukul boneka logam dan lampu berubah, dia hanya berhasil membuat 3 permata di baris ke-6 menyala, perbedaan besar dari 9 permata Jin Liangqi yang menyala di baris ke-6. Setelah lelaki tua itu berhasil mendapatkan kamar pribadi di lantai 6, Xia Luo dengan sombong mengikutinya. Ada banyak bakat terpendam di kota air hitam. Lelang kaisar kuasi ini berhasil menampilkan semua kaisar kuasi kesempurnaan, yang membuka mata banyak orang. Xiao Chen keluar dari kerumunan, penuh dengan antisipasi. Dia bersiap untuk melihat berapa banyak baris permata yang bisa dia nyalakan. Suara mendesing. Saat Xiao Chen hendak tiba di depan boneka logam itu, seseorang dengan aura yang kuat terbang bahkan tanpa melihat ke arah Xiao Chen. Orang ini terus menukik ke bawah membawa angin kencang yang membelah seperti pisau. Dia berkata dengan dingin, "Enyahlah. Menyingkir, biarkan tuan muda ini mengikuti tesnya terlebih dahulu." Angin kencang terasa seperti pisau, dan auranya seperti gunung. Sosok ini datang dengan garang, memamerkan ketajamannya tanpa rasa takut dan memaksa mundur beberapa penggarap yang datang untuk menyaksikan kemeriahan tersebut. Xiao Chen mengerutkan kening. Karena tidak punya banyak waktu untuk berpikir, dia berbalik dan melakukan serangan telapak tangan. Ini karena pihak lain terlalu cepat, dan jika dia ragu-ragu, dia akan terluka.